Halo semua, masih ingat dengan novel? Dan kali ini, kami menyajikan untuk Anda kenangan masa lalu. Semua bermula dari waktu yang telah lama berlalu, ketika dunia masih sederhana dan setiap peristiwa meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Dan di tengah kesunyian itu, novel menjadi teman setia di kala sendiri, menemani setiap luka, kenangan, dan cerita yang tak sempat terucap. Selamat menonton! Pagi itu, langit terlihat begitu cerah. Cahaya matahari masuk melalui jendela kamar kecil milik Rena, membuat gadis itu terbangun lebih awal dari biasanya. Suara burung terdengar dari halaman rumah sederhana yang ia tinggali bersama ibunya di pinggir kota Bandung. Hari itu sebenarnya sama seperti hari-hari biasa lainnya, tetapi entah mengapa, hati Rena terasa sedikit berbeda. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu besar akan datang dalam. Rena adalah gadis berusia 25 tahun yang bekerja di sebuah toko buku kecil dekat pusat kota. Ia dikenal ramah, lembut, dan sederhana. Hidupnya tidak pernah dipenuhi kemewahan, tetapi ia selalu mencoba bersyukur atas apa yang dimilikinya. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Rena menjadi tulang punggung keluarga bersama ibunya. Meski begitu, ia tidak pernah kehilangan senyumnya. Bagi Rena, cinta bukanlah hal yang terlalu penting untuk dikejar. Ia pernah mencintai seseorang dengan tulus, namun hubungan itu berakhir menyakitkan. Sejak saat itu, Rena memilih menutup hatinya rapat-rapat. Ia percaya bahwa tidak semua orang ditakdirkan memiliki akhir bahagia dalam percintaan. Pagi itu, Rena berangkat bekerja lebih awal karena pemilik toko buku meminta bantuannya menyusun koleksi baru. Ia berjalan melewati trotoar sambil membawa tas kecil berwarna krem kesayangannya. Angin pagi membuat rambut panjangnya bergerak pelan. Wajahnya terlihat tenang meski pikirannya dipenuhi banyak hal. Sesampainya di lampu merah dekat taman kota, langkah Rena terhenti ketika seorang pria tanpa sengaja menabraknya dari samping. Beberapa buku yang ia bawa jatuh berserakan ke jalan. Astaga, maaf banget. Suara pria itu terdengar panik sambil buru-buru membantu memungut buku-buku yang jatuh. Rena menghela napas pelan. Tidak apa-apa. Saat pria itu mengangkat wajahnya, mata mereka saling bertemu untuk pertama kali. Entah kenapa, beberapa detik singkat itu terasa begitu aneh bagi Rena. Pria di depannya memiliki tatapan hangat dengan senyum yang sulit dijelaskan. Wajahnya sederhana, tetapi ada sesuatu yang membuat hati Rena tiba-tiba gugup. "Saya benar-benar minta maaf," ujar pria itu lagi sambil menyerahkan buku terakhir. Rena menerima buku itu pelan. "Lain kali hati-hati." Pria itu tersenyum kecil. "Saya Reno." Rena sempat diam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab pelan. "Rena." "Nama kita mirip ya," ucap Reno sambil tertawa kecil. Untuk pertama kalinya pagi itu, Rena ikut tersenyum tipis. Namun pertemuan singkat itu berakhir begitu saja. Lampu lalu lintas berubah hijau dan keduanya berjalan ke arah berbeda. Rena mengira ia tidak akan pernah bertemu lagi dengan pria bernama Reno itu. Tetapi ternyata takdir memiliki caranya sendiri. Siang harinya, saat toko buku sedang ramai pengunjung, pintu kaca terbuka perlahan. Rena yang sedang menyusun novel di rak langsung terdiam ketika melihat sosok yang masuk. Reno! Pria itu tampak sama terkejutnya. "Kita ketemu lagi," ucap Reno sambil tertawa kecil. Rena menahan senyum. Kayaknya dunia memang sempit. Reno berjalan mendekat sambil melihat-lihat rak buku. Ternyata ia memang pecinta novel. Ia sering membaca buku-buku tentang perjalanan hidup dan kisah cinta. Obrolan mereka yang awalnya canggung perlahan berubah hangat. Anehnya, Rena merasa nyaman berbicara dengan pria itu. Padahal biasanya ia sulit dekat dengan orang baru. Hari itu, Reno membeli beberapa buku. Tetapi sebelum pergi, ia sempat berkata pelan, "Saya boleh datang lagi ke sini?" Rena menatapnya sebentar, lalu menjawab singkat,
Itu toko buku, semua orang boleh datang. Reno tertawa kecil mendengar jawaban itu. Sejak hari itu, Rino mulai sering datang ke toko buku. Kadang ia benar-benar membeli buku. Kadang hanya duduk membaca sambil menemani Rena bekerja. Kehadirannya perlahan mengubah hari-hari Rena yang sebelumnya terasa monoton. Reno adalah pria yang sederhana, tetapi penuh perhatian. Ia sering membawakan kopi hangat untuk Rena saat gadis itu terlihat lelah. Kadang ia membantu menyusun buku tanpa diminta. Hal-hal kecil itu perlahan membuat hati Rena yang dulu dingin mulai kembali hidup. Suatu sore, setelah toko tutup, Reno mengajak Rena berjalan-jalan ke taman kota. Lampu taman mulai menyala ketika mereka duduk di bangku kayu sambil menikmati jagung bakar dari pedagang kaki lima. "Aku penasaran," ujar Reno pelan. "Kenapa kamu terlihat seperti selalu menyimpan kesedihan?" Rena terdiam cukup lama. "Karena hidup gak selalu baik," jawabnya lirih. Reno menatapnya lembut. "Tapi bukan berarti hidup gak bisa bahagia lagi." Kalimat sederhana itu entah mengapa membuat hati Rena terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rena merasa ada seseorang yang benar-benar ingin memahami dirinya. Hari-hari berlalu semakin indah. Mereka mulai terbiasa bersama. Pergi membeli makanan malam, duduk di toko buku sampai larut, atau sekadar berjalan tanpa tujuan di pinggir kota menjadi hal sederhana yang terasa begitu berarti. Tanpa disadari, cinta perlahan tumbuh di antara mereka. Namun di balik kebahagiaan itu, Rena belum tahu bahwa Reno sebenarnya menyimpan rahasia besar. Suatu malam, Reno menerima telepon dari seseorang dan wajahnya langsung berubah tegang. Rena yang melihat itu merasa bingung. "Kamu kenapa?" tanya Rena pelan. Reno mematikan ponselnya cepat-cepat. "Enggak apa-apa." Tetapi sejak malam itu, Reno mulai berubah. Ia sering terlihat gelisah dan sulit dihubungi. Bahkan beberapa kali ia membatalkan janji secara tiba-tiba. Hati Rena mulai dipenuhi rasa takut. Ia takut berharap terlalu jauh. Ia takut merasakan sakit yang sama seperti dulu. Dan tanpa mereka sadari, takdir yang mempertemukan mereka ternyata juga sedang menyiapkan ujian besar yang akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah perubahan sikap Reno mulai terasa, hubungan mereka perlahan dipenuhi keheningan yang aneh. Rena mencoba berpikir positif, tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Reno darinya. Pagi itu, toko buku terlihat lebih sepi dari biasanya. Rena duduk di balik meja kasir sambil menatap pintu kaca yang sejak tadi tak kunjung terbuka. Biasanya Reno selalu datang, walau hanya sebentar untuk mengantarkan kopi atau sekedar melihatnya tersenyum. Namun sudah hampir 3 hari Reno menghilang tanpa kabar jelas. Rena mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi nomor Reno sulit dihubungi. "Kenapa aku jadi kepikiran terus begini?" gumamnya pelan sambil menatap layar ponsel. Ia membenci perasaan itu. Perasaan takut kehilangan seseorang yang baru saja membuat hidupnya kembali berwarna. Menjelang sore, hujan kecil mulai turun membasahi jalanan kota. Rena sedang merapikan rak buku ketika pintu toko tiba-tiba terbuka cepat. Napasnya langsung tertahan saat melihat Reno berdiri di sana dengan wajah pucat dan pakaian sedikit basah. "Reno?" Pria itu tersenyum kecil, tetapi matanya terlihat lelah. "Maaf, aku ngilang beberapa hari." Rena mencoba menahan rasa kesal dan khawatir sekaligus. "Kamu kemana aja? Aku telepon gak aktif terus." Reno menunduk sebentar sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku lagi ada masalah." Jawaban itu justru membuat hati Rena semakin tidak tenang. "Aku bisa bantu?" Reno menggeleng pelan. "Ini masalah yang rumit." Untuk pertama kalinya sejak mereka dekat, Reno terlihat benar-benar kehilangan arah. Malam itu, setelah toko tutup, Reno mengajak Rena pergi ke sebuah tempat kecil di pinggir danau kota. Tempat itu tenang,
Hanya ada suara angin dan pantulan lampu dari kejauhan. Rena duduk diam di samping Reno sambil menunggu pria itu bicara. Beberapa menit berlalu sebelum Reno akhirnya menarik napas panjang. "Aku mungkin akan pergi dari kota ini." Kalimat itu langsung membuat jantung Rena terasa seperti berhenti berdetak. "Apa?" Reno tersenyum pahit. "Aku sebenarnya sudah lama kerja di perusahaan milik omku di Jakarta. Aku cuma sementara di Bandung buat nyelesain proyek." Rena menatap Reno tanpa suara. "Dan minggu depan aku harus balik." Angin malam terasa semakin dingin. Rena tidak tahu kenapa dadanya terasa sesak mendengar itu. Padahal mereka belum lama saling mengenal. Namun kehadiran Reno sudah menjadi bagian dari hidupnya. "Kamu gak pernah cerita," ucap Rena lirih. "Aku takut." "Takut apa?" Reno menatap Rena dalam-dalam. "Takut terlalu nyaman sama kamu." Kalimat itu membuat mata Rena perlahan memanas. Selama ini ia mencoba menjaga hati agar tidak jatuh terlalu dalam. Namun tanpa sadar, Reno sudah berhasil menghancurkan semua pertahanannya. "Jadi, selama ini kamu bakal pergi?" Suara Rena mulai bergetar. Reno terlihat ingin menjelaskan banyak hal, tetapi kata-kata seperti tertahan di tenggorokannya. "Aku gak pernah berniat nyakitin kamu." Rena tertawa kecil, tetapi matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi kenyataannya tetap sakit, Reno." Suasana mendadak hening. Lampu-lampu kota memantul di permukaan danau yang tenang, seolah ikut menjadi saksi retaknya kebahagiaan mereka malam itu. "Aku sayang sama kamu, Rena," ujar Reno pelan. Kalimat itu justru membuat air mata Rena jatuh tanpa bisa ditahan. Karena terkadang cinta yang datang terlalu indah justru adalah cinta yang paling menyakitkan. "Aku capek berharap sama seseorang," ucap Rena lirih. "Aku capek ditinggal." Reno langsung terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat luka besar yang selama ini disembunyikan Rena di balik senyumnya. "Aku gak minta kamu nunggu aku," kata Reno pelan. "Kalau begitu, kenapa kamu datang ke hidup aku?" Pertanyaan itu membuat Reno tak mampu menjawab. Karena sebenarnya ia sendiri tidak pernah menyangka pertemuan sederhana di lampu merah itu akan membuatnya jatuh sedalam ini. Malam semakin larut. Rena akhirnya berdiri pelan dan menghapus air matanya. "Aku pulang dulu." "Rena?" Namun gadis itu pergi sebelum Reno sempat menahan langkahnya. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berubah. Rena menjadi lebih diam, sedangkan Reno semakin terlihat tertekan oleh keadaan. Tetapi ujian terbesar ternyata belum benar-benar datang. 2 hari kemudian, saat Rena sedang bekerja, seorang wanita cantik datang ke toko buku dan langsung mencari Reno. Wanita itu berdiri di depan meja kasir sambil tersenyum tipis. "Kamu Rena ya?" Rena mengangguk bingung. Wanita itu lalu mengulurkan tangan. "Aku Vanessa, tunangannya Reno." Dan dalam 1 detik, dunia Rena terasa runtuh begitu saja. Ucapan wanita bernama Vanessa itu terus terngiang di kepala Rena, bahkan setelah perempuan itu pergi dari toko buku. Tangannya terasa dingin, napasnya tidak beraturan, dan pikirannya mendadak kosong. "Aku Vanessa, tunangannya Reno." Kalimat itu seperti menghancurkan semua kebahagiaan yang selama ini perlahan tumbuh di hatinya. Rena berdiri terpaku di balik meja kasir sambil mencoba menenangkan dirinya. Ia berharap tadi hanya salah paham. Mungkin Vanessa hanya teman dekat Reno. Mungkin ada penjelasan lain. Namun jauh di dalam hatinya, Rena mulai takut menghadapi kenyataan. Sore harinya, Reno datang ke toko buku seperti biasa. Tetapi
Langkahnya langsung terhenti ketika melihat wajah Rena yang berbeda. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Rena tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Reno dengan mata yang terlihat kecewa. "Tadi ada perempuan datang ke sini." Wajah Reno langsung berubah tegang. "Namanya Vanessa." Suasana mendadak hening. Rena bisa melihat jelas kepanikan di mata Reno. Dan dari situlah ia tahu semuanya benar. "Kenapa kamu diam?" Suara Rena mulai bergetar. Reno menarik napas panjang sambil memejamkan mata beberapa detik. "Aku mau jelasin." "Jadi itu benar?" potong Rena cepat. Reno menatapnya lemah. "Aku memang dijodohkan sama Vanessa." Kalimat itu terasa seperti pisau yang perlahan menusuk hati Rena. "Dijodohkan?" ulangnya lirih. Reno mengangguk pelan. "Keluarga kami sudah dekat sejak lama. Pertunangan itu terjadi karena urusan bisnis keluarga." Rena tertawa kecil, tetapi air matanya mulai jatuh. "Hebat ya, kamu bisa sedekat ini sama aku tanpa pernah cerita. Aku gak pernah mencintai Vanessa." "Tapi kamu tetap tunangannya." Suara Rena mulai meninggi untuk pertama kalinya. Beberapa pengunjung toko menoleh ke arah mereka, tetapi Rena tidak peduli lagi. "Aku kira kamu berbeda," ucapnya sambil menahan tangis. "Aku kira akhirnya ada seseorang yang benar-benar tulus datang ke hidup aku." "Rena, dengar dulu." "Yang harus aku dengar apa lagi, Reno?" Air matanya jatuh semakin deras. "Kamu bilang sayang sama aku, tapi di luar sana kamu punya tunangan." Reno terlihat begitu bersalah. Selama ini ia memang ingin jujur, tetapi setiap kali melihat senyum Rena, ia selalu takut kehilangan gadis itu. Dan kini, ketakutan itu benar-benar terjadi. "Aku memang salah," ujar Reno lirih. "Tapi perasaan aku ke kamu itu nyata." Rena menggeleng pelan. "Kadang yang paling sakit itu bukan dibohongi," katanya sambil tersenyum pahit, "tapi dibuat percaya kalau semuanya nyata." Setelah mengatakan itu, Rena melewati Reno begitu saja dan masuk ke ruang belakang toko. Reno ingin mengejarnya, tetapi langkahnya terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan seseorang. Malam itu, Rena pulang dengan hati hancur. Ia mengurung diri di kamar dan menangis sendirian dalam gelap. Semua kenangan bersama Reno terus berputar di kepalanya. Tentang pertemuan pertama mereka, tentang kopi hangat yang selalu Reno bawakan, tentang tatapan hangat yang perlahan membuatnya percaya pada cinta lagi. Dan sekarang, semua terasa seperti kebohongan. Ibunya yang melihat Rena menangis hanya bisa duduk di samping putrinya sambil mengusap rambutnya perlahan. "Kalau memang sakit, lepaskan," ucap ibunya lembut. "Tapi aku sayang sama dia, Bu." Suara Rena pecah. Ibunya tersenyum sedih. Terkadang takdir mempertemukan seseorang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengajarkan arti kehilangan. Kalimat itu membuat Rena menangis semakin keras. Sementara itu, di tempat lain, Reno sedang duduk sendirian di dalam mobilnya, sambil menatap foto kecil dirinya dan Rena yang diam-diam tersimpan di dompetnya. Ia tahu dirinya pengecut. Ia tahu ia telah melukai hati wanita yang paling ia cintai. Namun keadaan benar-benar tidak semudah itu. Ayah Reno sedang sakit keras, dan satu-satunya harapan perusahaan keluarganya bertahan adalah pernikahan dengan Vanessa. Jika Reno membatalkan pertunangan itu, keluarganya bisa kehilangan segalanya. Reno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar terjebak. Di satu sisi, ada keluarga yang harus ia selamatkan. Di sisi lain, ada wanita yang berhasil membuat hidupnya berarti. Dan malam itu, Reno akhirnya sadar. Takdir yang mempertemukan mereka
ternyata juga bisa menjadi takdir yang perlahan memisahkan mereka. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa sangat berat bagi Reno dan Rena. Rena mulai mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia kembali fokus bekerja di toko buku, tersenyum kepada pelanggan, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun setiap sudut toko selalu mengingatkannya pada Reno. Bangku tempat pria itu sering duduk membaca novel, cangkir kopi yang pernah mereka gunakan bersama. Bahkan suara lonceng pintu toko membuat jantung Rena berdebar, berharap Reno datang lagi. Tetapi Reno benar-benar menghilang. Sudah hampir 2 minggu ia tidak pernah muncul. Dan itu justru membuat hati Rena semakin sakit. Karena ternyata kehilangan seseorang bukan hanya tentang perpisahan, tetapi tentang terbiasa hidup tanpa kehadirannya. Sementara itu, Reno sedang berada di Jakarta, menghadapi tekanan besar dari keluarganya. Di rumah mewah keluarganya, suasana terasa dingin dan penuh tuntutan. Ayah Reno yang sedang sakit hanya bisa berbaring lemah di kamar. Sedangkan pamannya terus mendesak agar pernikahan Reno dan Vanessa segera dilaksanakan. "Ini demi keluarga kita," ujar pamannya tegas. "Kamu gak boleh egois." Reno mengepalkan tangannya kuat-kuat. "Aku gak cinta sama Vanessa." Pamannya menghela napas kasar. Cinta gak selalu penting dalam hidup. Namun bagi Reno itu salah. Karena setelah mengenal Rena, ia sadar bahwa hidup tanpa cinta hanyalah kehampaan. Malam itu, Reno duduk sendirian di balkon rumah sambil menatap langit Jakarta yang dipenuhi cahaya gedung-gedung tinggi. Tetapi di tengah ramainya kota, hatinya terasa kosong. Yang terus muncul di pikirannya hanyalah Rena, senyum gadis itu, tatapan matanya, dan cara sederhana Rena membuatnya merasa tenang. Reno sadar satu hal, ia memang bisa hidup tanpa Rena, tetapi ia tidak akan pernah benar-benar bahagia. Keesokan paginya, Vanessa datang menemui Reno di taman belakang rumah. Wanita itu duduk pelan sambil menatap Reno cukup lama. "Aku tahu kamu mencintai perempuan itu." Reno terdiam. Vanessa tersenyum kecil, tetapi matanya terlihat sedih. "Aku gak bodoh, Reno. Aku minta maaf." Vanessa menggeleng pelan. "Aku sebenarnya udah tahu dari awal kalau hati kamu bukan buat aku." Angin pagi bertiup pelan di antara mereka. "Aku memang sayang sama kamu," lanjut Vanessa lirih. "Tapi aku gak mau menikah dengan seseorang yang bahkan gak bisa melihat aku sebagai perempuan yang dia cintai." Reno menatap Vanessa dengan rasa bersalah. "Maaf." Vanessa tersenyum tipis sambil menahan air mata. "Pergilah, kalau memang dia alasan kamu ingin bahagia." Kalimat itu membuat Reno terdiam cukup lama. Selama ini ia terlalu takut melawan keadaan, sampai lupa bahwa seseorang yang benar-benar mencintai tidak akan memaksa untuk dimiliki. Dan untuk pertama kalinya, Reno merasa diberi keberanian untuk menentukan hidupnya sendiri. Hari itu juga Reno pergi menemui ayahnya. Pria tua itu terlihat lemah di atas tempat tidur rumah sakit. "Ayah," suara Reno terdengar berat. Ayahnya membuka mata perlahan. "Aku gak bisa menikah dengan Vanessa." Suasana mendadak sunyi. Reno menunduk pelan sebelum melanjutkan. "Aku mencintai perempuan lain." Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu perlahan, ayah Reno tersenyum kecil. "Kamu tahu kenapa ayah dulu bertahan hidup sesulit apapun?" tanyanya lirih. Reno menggeleng. "Karena ibu kamu." Mata Reno mulai memanas. "Ayah gak mau kamu hidup dengan penyesalan seumur hidup." Air mata Reno akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini ia mengira ayahnya akan marah besar. Namun ternyata pria itu hanya ingin anaknya bahagia. "Kejar perempuan yang kamu cintai," ucap ayahnya pelan. Dan kalimat itulah
yang akhirnya membuat Reno mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu perlahan, ayah Reno tersenyum kecil. "Kamu tahu kenapa ayah dulu bertahan hidup sesulit apapun?" tanyanya lirih. Reno menggeleng. "Karena ibu kamu." Mata Reno mulai memanas. "Ayah gak mau kamu hidup dengan penyesalan seumur hidup." Air mata Reno akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini ia mengira ayahnya akan marah besar. Namun ternyata pria itu hanya ingin anaknya bahagia. "Kejar perempuan yang kamu cintai," ucap ayahnya pelan. Dan kalimat itulah yang akhirnya membuat Reno mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Malam harinya, Reno kembali ke Bandung. Hujan kecil turun ketika mobilnya berhenti di depan toko buku tempat Rena bekerja. Lampu toko sudah hampir dimatikan ketika Reno berlari masuk dengan napas terengah. Rena yang sedang membereskan buku langsung terdiam. Mereka saling menatap cukup lama. Ada rindu, luka, dan perasaan yang masih tersisa di antara keduanya. Reno berjalan mendekat perlahan. "Aku memilih kamu." Kalimat itu membuat mata Rena langsung berkaca-kaca. "Aku tahu aku udah nyakitin kamu," lanjut Reno lirih. "Aku tahu mungkin aku gak pantas dimaafin. Tapi satu hal yang gak pernah bohong. Aku benar-benar cinta sama kamu, Rena." Air mata Rena jatuh perlahan. "Kenapa? Kenapa harus rumit ini?" Suaranya bergetar. "Karena cinta yang datang dari takdir, terkadang memang harus melewati luka sebelum akhirnya menemukan tempatnya." Reno menggenggam tangan Rena pelan. "Kali ini, aku gak akan pergi lagi." Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama menahan rasa sakit, Rena akhirnya memeluk Reno sambil menangis di dadanya. Di tengah hujan malam itu, dua hati yang hampir dipisahkan keadaan akhirnya kembali menemukan jalannya. Namun, tanpa mereka sadari, takdir masih menyimpan satu ujian terakhir yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Waktu berlalu perlahan setelah Reno kembali memilih Rena. Setiap hari, Reno selalu berusaha membuat Rena percaya bahwa cintanya kali ini tidak akan berubah. Dan sedikit demi sedikit, hati Rena mulai sembuh. Suatu sore yang cerah, Reno mengajak Rena pergi ke taman kota tempat mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama. Tempat itu masih sama. Bangku kayu tua, lampu taman yang mulai menyala menjelang malam, dan pedagang jagung bakar di sudut jalan. Rena tersenyum kecil mengingat semua kenangan mereka di sana. "Kamu sengaja ngajak aku ke sini?" tanyanya pelan. Reno mengangguk sambil tersenyum. Karena semuanya mulai dari tempat ini. Mereka duduk berdampingan sambil menikmati suasana sore yang tenang. Angin bertiup pelan memainkan rambut Rena. Beberapa detik kemudian, Rino tiba-tiba berdiri di depan Rena. Pria itu terlihat gugup. Sangat gugup. Rena sampai ikut bingung melihatnya. "Reno, kamu kenapa?" Tanpa banyak bicara, Reno perlahan berlutut di depan Rena sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Mata Rena langsung membesar. "Rena," suara Reno bergetar pelan. "Aku memang bukan laki-laki sempurna. Aku pernah bikin kamu kecewa, pernah bikin kamu nangis. Tapi satu hal yang selalu pasti, aku gak pernah berhenti mencintai kamu." Air mata mulai menggenang di mata Rena. "Aku gak tahu bagaimana masa depan nanti," lanjut Reno. "Tapi aku ingin menjalani semuanya sama kamu." Reno membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin sederhana berwarna perak terlihat berkilau terkena cahaya lampu taman. "Mau gak kamu jadi tujuan terakhir hidup aku?" Rena langsung menutup mulutnya menahan tangis. Semua luka, semua kesedihan,
Semua rasa takut yang pernah ia simpan perlahan runtuh malam itu. Dengan air mata yang terus jatuh, Rena mengangguk pelan. Iya. Senyum Reno langsung berubah bahagia. Pria itu segera memakaikan cincin ke jari Rena, lalu memeluknya erat seolah takut kehilangan lagi. Dan di tengah suasana taman yang sederhana itu, dua hati yang dulu dipertemukan secara tak sengaja akhirnya benar-benar memilih untuk saling menetap. Beberapa bulan kemudian, hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. Pagi itu, langit terlihat sangat cerah. Halaman masjid tempat akad nikah dipenuhi bunga putih dan tamu undangan. Suasana hangat dan bahagia terasa di mana-mana. Rena tampil begitu cantik, mengenakan kebaya putih sederhana dengan riasan lembut di wajahnya. Senyumnya terlihat gugup sekaligus bahagia. Sementara Reno terus tersenyum sejak tadi sambil menunggu prosesi akad dimulai. Saat Rino mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas dan lancar, air mata Rena langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Sah! Satu kata sederhana yang akhirnya menyempurnakan perjalanan panjang mereka. Ibunya Rena menangis haru melihat putrinya akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Sedangkan Reno menggenggam tangan Rena erat setelah akad selesai. Sekarang kamu gak perlu takut ditinggal lagi, bisiknya pelan. Rena tersenyum sambil menahan air mata. Karena akhirnya ia sadar. Takdir memang terkadang membawa luka sebelum menghadirkan kebahagiaan. Dan orang yang benar-benar ditakdirkan untuk kita mungkin akan datang dengan jalan yang rumit, tetapi pada akhirnya tetap menemukan jalannya pulang. Malam resepsi berlangsung hangat dan sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya keluarga, sahabat, tawa, dan cinta yang memenuhi ruangan. Di tengah acara, Reno sempat menatap Rena cukup lama, hingga membuat wanita itu tersenyum malu. "Kenapa lihat aku terus?" tanya Rena pelan. Reno tertawa kecil. "Aku cuma masih gak percaya akhirnya bisa nikah sama perempuan yang aku temui karena nabrak buku di lampu merah." Rena langsung tertawa sambil memukul pelan lengan Reno. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang hangat, mereka sadar satu hal. Bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tetapi siapa yang tetap bertahan meski takdir berkali-kali mencoba memisahkan.